Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Oke, terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan hari ini, maaf. Abdillah Saputra, Hadir. Alif Fadlil Fauzan, Hadir. Aprilia Widiawati, Hadir. Asyifa Zulda, Hadir. Audrey Afarel, Hadir. Azra Fasya, Hadir. Azra Nabila, Hadir. Benzema Raya, Hadir. Bilkisya, Hadir. Denisa Muhari, Hadir. Destia Aura Satika, Hadir. Feby Valen Felicia, Felix, Hadir. Riza Nurtazra, Fitri Sela, Hadir. Fizi Al-Faris, Hadir. Khairul Azam, Hadir. Hilda Fadila Tunisa, Hadir. Muhammad Abdul Rafi, Hadir. Muhammad Akmal Rahmani, Hadir. Muhammad Nafila Al-Fatra, Hadir. Muhammad Iqanul Kolbi, Hadir. Muhammad Febri Al-Hafiz, Hadir. Muhammad Irfan Prasetyo. Hadir. Nah, jadi hari ini semuanya hadir ya. Hadir, Jadi untuk hari ini pembelajaran kita yaitu pengenalan tentang AI atau kecerdasan artifisial. Jadi terlebih dahulu Bapak akan menampilkan sedikit video tentang apa itu AI. Ya, jadi mohon diperhatikan atau dilihat dengan seksama. Nah, baik, dari video yang ditampilkan tadi itu tentang bagaimana AI itu digunakan untuk kita semuanya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu pengertian AI itu apa? Oke, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aura Farel. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah contoh yang belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Nah, betul. Nah, tadi ada pertanyaan untuk rekan Bapak yang dijawab oleh Audrey. Sekarang kita masuk ke dalam materinya, yaitu pengertian dasar dari AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang membuat sistem mampu meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya sistem virtual,
mobil tanpa sopir, sistem rekomendasi YouTube atau Netflix. Nah, lalu mobil tanpa sopir ini lebih berkembangnya di Eropa, contohnya seperti Tesla dan lain sebagainya. Ya, ya lanjut. Nah, komponen utama AI ini adalah data. Bahan bakar utamanya AI, terus algoritma, logika pemrosesan data, model AI, hasil pelatihan dari data, perangkat keras, itu GPU, sensor, kamera, serta perangkat lunak, software AI seperti TensorFlow atau PyTorch. Nah, dasar-dasar pengoperasiannya adalah langkah-langkah umum. Yang pertama, instalasi software AI atau bisa diakses langsung menggunakan search engine seperti Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, input data, apa yang ingin kalian cari, teks, gambar atau suara itu bisa dicari menggunakan AI semuanya. Nah, yang ketiga itu pelatihan model, training, ya. Nanti ada di situ juga, kemudian model, testing, implementasi, pemantauan dan pemeliharaan. Nah, yang keempat, contoh perangkat AI. Biasanya menggunakan smartphone AI, kamera pengenal wajah. Biasanya kalau di perkantoran itu menggunakan fingerprint muka, atau yang biasanya seperti yang yang ilegal, ya, ilegal contohnya seperti pinjol, itu menggunakan sistem fingerprint. Nah, yang kedua, robot AI, robot edukasi, robot industri itu bisa digunakan lewat AI semuanya. Nah, yang keempat itu komputer atau laptop, software pengolah data AI dan perangkat load sensor pintar. Nah, yang kelima, etika dan keamanan dalam pengoperasian AI. Yang pertama, gunakan data secara legal dan etis. Ya, biasakan menggunakan AI itu kita mencari hal-hal yang berbentuk positif, bukan yang negatif. Nah, yang kedua, hindari bias dan diskriminasi. Yang ketiga, jaga keamanan data pengguna. Serta yang keempat, menggunakan AI untuk tujuan positif. Nah, yang keenam yaitu contoh pengoperasian AI dan kelas. Nah, yang biasa digunakan itu ChatGPT, ya, ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Nah, ChatGPT ini untuk membuat ringkasan materi bisa stable, Machine untuk pengenalan gambar dan suara, Google Translate untuk pembelajaran bahasa, dan yang ketiga Canva Magic Studio untuk desain kreatif. Biasanya semua ini sudah pernah kalian gunakan. Oke, baik. Setelah Bapak menjelaskan tadi, sekarang kita praktik dulu. Nah, silahkan buka Google Chrome dan cari ChatGPT dulu, karena yang biasa digunakan itu ChatGPT. Silahkan buka ini ChatGPT. Sudah? Sudah. Oke. Silahkan kalian cari dulu ringkasan materi tentang AI. Silahkan cari.
Oke, baik. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, untuk ada kelompok yang sudah siap untuk maju. Kenapa satu siap, Pak? Oke, silakan maju. Siap, Pak. Siap. Siap. Halo, nama saya Felix. Kamu dikit. Halo semua, selamat pagi, shalom, selamat, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2 hari ini ingin memberi sebuah ringkasan, yaitu tentang 3 poin AI, yaitu pengertiannya, tujuannya, dan juga cabang atau bidang AI. Pertama-tama, pengertiannya akan saya memberikan kepada teman di sisi kanan saya. Halo semuanya, saya Zelfa Nurganti. Saya akan membacakan pengertian AI. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Sudah? Titik keduanya adalah tujuan AI. Halo, nama saya Asrama Syamanan dan saya akan menjelaskan tentang tujuan AI. 1. Membuat mesin cerdas yang dapat melakukan tugas seperti manusia. 2. Mengotomatisasi pekerjaan yang berulang atau kompleks. 3. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Oke. Maka yang terakhirnya adalah cabang dan bidang AI yang biarkan saya, Felix, untuk menjelaskan kepada kalian. Pertama yaitu machine learning atau ML. Kedua adalah deep learning atau DL. Ketiga adalah natural language processing atau NLP. Yang keempat adalah computer vision. Kelima adalah expenses learning. Keenam adalah WALC. Ketujuh adalah speech recognition. Dengan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-temannya? Oke. Nama saya Asyifa Zudalia, saya mewakilkan dari kelompok 5. Saya mau bertanya, apa kekurangan dari AI? Oke. Pertanyaan bagus dari saudara kita. Hari ini, apa kekurangannya dari sebuah AI? Titik utamanya adalah ketidakbisaannya dalam penjelasan secara mendalam, tetapi dapat terbagi menjadi 12 poin. Poin pertamanya adalah bias dan diskriminasi data, oleh karena sebuah AI menggunakan data orifikal atau data dari luar, yang jika data itu merupakan bias atau mempunyai sebuah seperti kita bisa katakan kayak diskriminasi di dalam datanya, maka secara otomatis AI-nya akan mengikuti. Titik kedua adalah kurangnya transparansi atau istilah black box, di mana ketidakbisaannya dan saking kompleksnya sampai kita sebagai manusia tidak mengetahui bagaimana AI ini dapat mendapat sebuah hasil. Titik ketiga adalah privasi dan keamanan data. Keempat adalah resiko sosial dan ekonomi. Kelima adalah kurangnya kreativitas dan juga empati manusia oleh karena penggunaan AI yang berlebihan. Keenam adalah ketergantungan dan kehilangan keterampilan manusia. Kembali lagi ke penggunaan AI yang berlebihan. Ketujuh adalah biaya implementasi tinggi. Oleh karena di dalam AI kita memerlukan bisa dibilang server maupun fasilitas yang cukup mahal. Kedelapan, ketidakadalan dan kesalahan. Apalagi di dalam AI yang multibahasa, yang mempunyai data yang sangat besar, sering sekali ada namanya istilah hallucination, di mana mereka mendapat sebuah informasi yang secara total tidak mempunyai fakta maupun sebuah buatan sendiri tanpa sebuah data. Titik ke-9 adalah risiko militer atau senjata otonom. Ke-10 adalah risiko sistemasi atau konsentrasi kekuasaan. Ke-11 adalah risiko eksistensial atau risiko jarak jauh, di mana kondisi ini, di mana penggunaan AI secara berlebihan dapat berimpact maupun mempengaruhi masa depan kita di dalam jangka panjang. Ke-12 yang terakhir adalah dampak lingkungan. Dengan itu, apakah jawaban saya bisa diterima oleh saudara? Oke, apa ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Zaisa. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu kelebihan AI? Baik, pertanyaannya sendiri. Kelebihan AI adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang artinya AI dapat bekerja lebih cepat dari manusia dan tidak mudah lelah. Misalnya,
walaupun di pabrik bisa bekerja 24 jam non-stop. Yang kedua, kemampuan analisis data yang tinggi, seperti meriset data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Misalnya untuk riset, keuangan, atau kesehatan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas keputusan sebagai rekomendasi berdasarkan data dan pola, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sekian jawabannya. Baik. Terima kasih telah memberi pertanyaan dan terima kasih telah mengajukan untuk status kedua. Sekian, terima kasih Yolanda. Dan saya tinggal pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Baik, setelah kita mendengar beberapa presentasi dari teman-teman kalian, nah sekarang Bapak mau simpulkan dulu tentang penggunaan AI ini. Yang pertama, yang pastinya AI ini jangan sampai AI ini yang menguasai kita, ya, tetapi kita yang menguasai AI, ya. Jangan sampai apapun pekerjaan kalian hanya langsung mengambil saja di AI tanpa kalian memilahnya. Karena kalau kalian mengambil langsung sama saja kalian mau diperbudak dari teknologi tersebut. Nah, jadi fungsi dari AI ini bagaimana caranya kita yang mengontrol dari AI tersebut. Paham? Nah, jadi untuk tugas minggu depan yaitu kalian menulis esai singkat tentang potensi AI, ya, untuk tugas minggu depan. Oke? Ya, nah jadi untuk hari ini, jadi untuk pembelajaran AI hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.